kalau saya beranggap ya kan program kebijakan new normal itu tidak ada yang salah gitu BJ. Ini adalah langkah dinamis yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana ya menormalkan kembali kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Masker tadi. Berarti new style ya. New style. Jadi new normal itu adalah new style. New style. Oke, 1, 2, 3. Still on my mind, open meet with Ansor. Ya, Apa kabar Ansor? sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Jadi sebagaimana yang kita rasakan pada lebaran keberapa nih dah? Ini lebaran ke-6 BJ. Ke-6 ya? Kelima ya, kelima. Kelima atau ke-6? Ya, ini malam lebaran kelima ya. Krunya nggak apa ya? Nggak tahu lebaran keberapa nih? Pet? Kelima. Oh. Jadi lebaran kelima udah kemana-mana aja? Mungkin mentaati protokol kesehatan, tidak terlalu banyak kemana-mana BJ, mungkin ke rumah-rumah kerabat saudara aja. Ya, dan teman-teman kita lah kan. Jadi intinya yang kita rasakan pada lebaran malam kelima ini yaitu ada peraturan yang dikeluarkan oleh wali kota, ya kan? Ya benar. Yaitu penerapan Pembatasan sosial. pembatasan sosial ya, Ya, skala besar itu. PSBB. Yang baru-baru ini, yang sekarang ini yang udah dijalani 2 hari ini, checkpoint ya. Setiap simpang dilakukan portal ya kan? Itu istilahnya masih masuk dalam kategori PSBB. Nah, dari masa jangka PSBB di Kota Dumai itu yang kita ketahui malam ini terakhir. Maka semalam itu untuk portalan jalan-jalan protokol baik itu gang selama 2 malam berturut dari malam kemarin sampai malam ini agak diperketat gitu. Ya, kalau soal yang lainnya mungkin tidak ada hambatan bagi masyarakat sendiri ya, mungkin masyarakat Dumai dalam menyikapi persoalan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, ya masyarakat akan mengikuti secara baik. Asal itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Ya, di sini kan pemerintah Kota Dumai juga ingin ya menyegerakan bagaimana penyebaran COVID ini juga bisa selesai gitu. Dan alhamdulillah hari ini ya kan tidak ada penambahan lagi sampai hari ini gitu. Masalah yang positif COVID, itu baik itu dari OTG-nya, ODP-nya maupun PDP-nya. Itu deh. Jadi istilahnya checkpoint itu yang kita harapkan itu kan banyak beredar juga suara-suara masyarakat itu. Kenapa di tengah kota? Kenapa tidak di perbatasan masuk ke Kota Dumai? Itu yang diharapkan. Ya, karena masyarakat. itu gini aja, karena seperti kebanyakan kota yang lain ya, ini kalau saya melihat itu, karena pusat kota itu menjadi pusat keramaian. Makanya bagaimana bisa membatasi pola gerak masyarakat sendiri dalam istilahnya ya pemerintah mengharuskan masyarakat itu di rumah aja. Makanya jalan-jalan protokol seperti Sudirman, Sultan Sarikasim, Sukajadi, Bundaran pun juga itu. Iya, Bundaran pun juga ya, yang arah ke Seberantas itu juga Seberantas, ya. di portal itu supaya masyarakat tidak boleh kemana-mana dan wajib di rumah itu. Jadi yang anehnya pada malam hari ini, selama 2 malam ini berlangsung, itu kan ada pengumuman pemasangan portal ini, checkpoint ini dari jam 9 sampai jam 12, begitu? Iya, jam 9 sampai jam 12. Ya, karena jam-jam tersebut yang menjadi titik keramaian ya. Ini menurut saya gitu. Kalau menurut saya di jam-jam tersebut masyarakat Kota Dumai ini banyak keluar gitu. Itu yang melalak ya. Apalagi yang ABG. Sambil ngopi BJ, ngopi. Kita kan ngopi kan ngobrol santai. Ya, ngobrol santai ya. Jadi gini Sob. PSBB yang telah dilakukan ini kan setelah keluarnya isu yang berkembang di kota kita ini, termasuk Dumai ini Dumai adalah termasuk 25 kabupaten kota yang terkena agenda new normal. New normal. Ya. Jadi apa itu new normal? Kalau sampai sejauh ini saya pun baru dapat pemberitaan tentang new normal ini baru 2 hari. Tambah hari ini masih 2 hari. Jadi kalau saya beranggapan ini adalah langkah cepat dari pemerintahan sendiri dalam
menanggapi perihal COVID. Jadi di sini pemerintah juga menanggapi permasalahan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, ya khususnya di 25 kabupaten dan kota ini itu BJ. Salah satunya Kota Dumai kan seperti itu. Jadi kalau kita terkena PSBB secara terus-menerus, mau sampai kapan kita berdiam diri di rumah kan itu. Jadi ya dari pemerintah pusat juga mengambil langkah inisiatif bagaimana ya membuat sebuah agenda atau program kebijakan yang dinamakan dengan new normal ini gitu ya. Yang mana ya kalau bahasa sehari-harinya ya gitu ya, kita hidup berdampingan dengan corona. Karena jelas ya menurut dari WHO sendiri, corona ini tidak akan selesai. Bahkan dianggap sampai tahun 2022 itu masih ada corona kan. Makanya dalam menangkis permasalahan yang ada, ya kan, baik itu ekonomi, bahkan yang lain-lain, pemerintah mencoba membuat kebijakan untuk menerapkan new normal, khususnya di Kota Dumai. Itu dia. Apakah Dumai aja yang terdampak PSBB ini tidak melibatkan efek dari kota yang lain di pinggiran macam di Bengkalis, Pakning, Duri, kalau yang di sana Rohil Ya. gitu. Kalau saya rasa pun untuk Riau sendiri itu bukan Dumai sendiri BJ, ada 6 kota dan kabupaten ya. Kayak Bengkalis siap pun terkena juga untuk wilayah pesisir. Sedangkan daratannya itu ada Kampar, Pekanbaru dan Palawan ya kalau saya nggak salah ya. Palawan juga terkena kan masalah daerah yang terkena new normal gitu. Jadi kalau saya beranggap ya kan program kebijakan new normal ini tidak ada yang salah gitu BJ. Ini adalah langkah dinamis yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana ya menormalkan kembali kehidupan di tengah-tengah masyarakat ya kan yang bekerja tetap bekerja ya kan tapi tetap menjalankan protokol kesehatan ya tetap menjalankan protokol kesehatan. New itu kan segala sesuatu yang baru ya. Sedangkan normal baru ya. Jadi contohnya gini BJ, contoh dulu kita ngopi ya kan, BJ udah nunggu di warung kopi, saya baru datang nih. Biasa dulu kita salaman kan, sekarang nggak salaman lagi gitu BJ. Itu contoh. Bisa jadi ya kita hanya pakai siku aja ya salaman. Salam pembebasan. Ya. Kalau dulu pun istilahnya kita jarang pakai masker kemana-mana, sekarang kita ya diharuskan juga pakai masker. Nah, kalau dulu ya kemana-mana kita tidak ada bawa hand sanitizer dan sekarang mungkin juga diharuskan membawa itu untuk standby ya, karena menjaga kesehatan juga tuh dia BJ. Ya, jadi di sini ya juga menggambarkan, memberitahu ke masyarakat bahwa ya kita sama-sama berdoa juga masalah PSBB ini cukup di kuartal kedua ini saja BJ. Dengan ada penambahan PSBB yang lainnya. Dan alhamdulillah kemarin ya hasil rapat pemerintah kota, Pak Wali Kota itu ada bilang melalui medsos Facebooknya bahwa PSBB tidak akan diperpanjang. Ya, dan alhamdulillah ini berita gembira juga sampai buat tanggal 28 atau 29 ini. Hari ini BJ. Hari ini ya. Hari ini kayaknya BJ ya, tanggal 28 ya. Tanggal 28. Tanggal 28 ya? Boleh. Ya. 28 atau 29 lah itu BJ. Alhamdulillah ini sebuah kabar yang bagus juga buat masyarakat Kota Dumai sendiri kan gitu. Makanya tuh ya, dan masyarakat Kota Dumai ya juga gimana ya, kegiatannya juga dinormalkan kembali, tapi ada tahapan-tahapan yang terbaru dikeluarkan. Jadi di sini pun saya jujur sebelum ada kegiatan new normal ini sebenarnya kita udah new juga BJ. Ya. Sudah baru. Iya, udah baru juga ya dengan kecanggihan teknologi kita, dari handphone yang udah Android semua ya kan, dari sistem ekonomi juga, dari sosial pun juga kita udah ya. Contoh ya dulu ya sebelum ada corona kita juga sering-sering pakai masker karena Dumai juga sebagai kota industri ya, mohon maaf mungkin bau-bau hasil industri tersebut kan juga merebak ke tengah-tengah kota, baik itu dari debunya, bau dari pemasakan minyak sawitnya ya kan. Jadi kebanyakan masyarakat juga pakai masker gitu. Kalau diterapkan sekarang ya mungkin tidak ada salahnya itu BJ. Karena mungkin udah sebagian masyarakat udah menjadi kebiasaan pakai masker gitu. Karena debu juga banyak sih di Dumai. Iya, biar polusi pun kita nggak dapat efeknya ya. Iya, itu dia. Pola hidup sehat. Makanya ini juga harusnya menjadi perhatian juga buat pemerintah sendiri dalam mengurangi
jumlah debu ya, kota Iya. debu di Dumai sendiri ya. Karena tuh sangat banyak gitu. Kalau kita singgah ke kabupaten sebelah ya kayak Bengkalis, Rohil, ya alhamdulillah tuh Kabupaten Bengkalis tuh contohnya kan ya debunya agak kurang gitu Bersih beda ya. ya itu dia. Tapi kita juga aptus juga lah buat tenaga kebersihan kota kita ya. Ya bapak ibu-ibu tuh kalau biasanya saya pulang diskusi itu malam menjelang subuh tuh kadang-kadang lihat bapak-bapak dan ibu-ibu tuh udah kerja Yang kerja di pinggir jalan itu ya pinggir nyapu jalan. jalan nyapu-nyapu debu itu dia semua bikin. Itu dinas kebersihan tuh ya. Dinas apa kita baca Dinas lingkungan hidup lingkungan hidup. Oh, ya dinas lingkungan hidup. Ngopi juga begitu. ya sama-sama dulu aja ya nggak boleh tos ya. Social distancing. Ini kan udah 1 meter ini jaraknya. Udah 1 meter ya? Iya. Udah 2 meter BJ. 2 meter ya? Ya, tapi apabila ada terkena efek BJ batuk atau saya yang batuk gitu aja Itu jarak harus 2 meter. jarak tuh. Ya, itu dia. Jadi ketika kita berusaha untuk menjalani kehidupan PSBB ini normal ini, yang perlu diperhatikan itu adalah adik-adik kita yang masih mengikuti dunia pendidikan, terutama Ya. sekolah gitu. Jadi solusinya gimana ini? Ya mungkin kalau untuk masalah di dunia pendidikan BJ kayak seperti sekolah-sekolah atau kuliah-kuliah. Kampus mahasiswa. Ya, ini memang seperti normal kembali bagaimana biasanya. Tapi protokol kesehatan ditambah dengan protokol kesehatan tadi gitu. Oh gitu ya? Ya, contoh ya bermasker. Ya kan antara murid atau sama-sama mahasiswa itu juga bermasker dalam kelas. Ya kurang-kurangi istilahnya ya bergumul ya. Nah, dikurang-kurangi juga kan seperti itu. Berkumpul lebih dari ya 2 orang lebih kan gitu istilahnya kan udah bisa dibilang bergumul atau berkumpul kan. Itu juga dikurangi. Kalau bisa jangan diadakan kan gitu. Protokol kesehatan. Karena yang harus sama-sama kita akui kalau masalah COVID ini kan nyata. Cuma kita tidak nampak DBJ. Tapi pasiennya ada gitu. Iya. Iya, jadi kita juga tidak bisa menyepelekan kan seperti itu. Jadi Nah, jadi walaupun mereka itu menerapkan sistem apa tadi new normal ini, ya, kita tetap menjalankan protokol kesehatan tadi kan. ya tidak BJ. Nah, tapi kan ada juga pertanyaan juga kawan-kawan mahasiswa, adik-adik yang sekolah-sekolah. Jadi mereka itu ingin mengikuti dunia pendidikan ketika di dalam kelas itu normal lagi lah. Ya, Nah, benar. kan gitu. Kan katanya kan new normal, kita normal lagi. Tapi new normal yang seperti apa? Karena kita tuh seperti kita lihat lah, dinas-dinas sudah bekerja, ya kan? Guru-guru pun sudah masuk sekolah, ya kan? Tapi Ya. murid-murid tidak belajar, belajarnya melalui online. Ya, mungkin istilahnya menurut keputusan dari Dinas Pendidikan itu Juni insya Allah udah mulai masuk semua anak-anak sekolah. Saya baca tadi kalau nggak salah itu tanggal 13 Juni ya. Tanggal 13 atau tanggal 15 Juni udah masuk sekolah semua. Tanggal berapa? Tanggal 13 atau tanggal Sekitar itu 15 ya. Juni ya, itu udah mulai semua. Dan normal tuh ya. Iya, mudah-mudahan dan normal kembali kan gitu. Kemudian perdagangan namanya itu tempat-tempat mall perbelanjaan. Iya, kita dengar pun di Juni ini semua udah normal kembali. Di bulan Juni dari mall, hiburan, wisata juga udah dibuka kembali. Gitu Tetapi ya. tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau misalnya kita ke mall tetap juga pakai apa ya, masker. Ya ada Ya, protokolnya karena seperti itu. pedoman protokol kesehatannya seperti itu ya kan. Iya. Begitu juga dengan mau memasuki dunia malam. Nah, kalau Ya. dunia malam mungkin saya nggak mau membahas ke sana karena Oke. saya pun istilahnya tidak terlalu menjurus ke arah sana gitu kan. Saya pun tidak juga tahu Kafe lah ibaratnya. kalau Ya. kafe istilahnya memang tempat nongkrong ya. Kedai kopi. Ya, juga itu harus ikuti protokol kesehatan. Bukan hanya di sekolahan saja kan gitu. Mungkin di kehidupan sehari-hari juga gitu. Kalau bisa keluar dari rumah walaupun ke warung ya kita juga harus pakai masker gitu. Oh iya, pasti. Iya, Kita kan tetap gitu. menjaga kesehatan juga kan. Walaupun kalau dipikir-pikir pakai masker kan juga nggak ribet kan gitu istilahnya. Juga tak banyak kerjaan. Simple aja. Trending sekarang tren style sekarang tuh. Kalau orang pakai masker gagah kok jadi. Iya, itu dia. Jadi namanya kita harus membuat
apa namanya, membuat style baru, Iya. termasuk pemasangan masker tadi. Berarti new style ya. New style. Jadi new normal itu adalah new style, New style, betul. bukan new world order. Kalau udah NWO udah lain bahasa Iya, nanti. tapi terlepas dari itulah. Kita yang realita aja ya. Kita yang ringan-ringan aja. Iya, ringan-ringan aja. Kalau bahas-bahas yang lain, apa nanti kena ciduk pula kita. Karena kalau berbicara tentang teori, kita kan harus ada kajian dulu. Ada dan sesuai dengan Iya. fakta data ya kan, statistik, temuan di lapangan Ya, gimana, betul. kan gitu. Oke, jadi yang menjadi pertanyaan yang besar nih, ya kan, sebelum penutupan Boleh, siap. video ini berakhir, ya kan, podcast kita berakhir pada malam ini. Lebaran ini, ya kan, dari Lebaran ke-4 semalam Sampai hari ini sampai hari ini, kunjungan silaturahmi itu sesama tetangga-tetangga itu dibatasi. dibatasi atau Iya. kurang gitu. Kurang lah jadi Iya, ya, iya, kan berkurang. Tapi dalam waktu malam hari aja kan, PSBB apa namanya, checkpoint ini kan. Checkpoint, kalau checkpoint di lapangan ya, di Ah. jalan-jalan ya, yang Ah. malam hari aja. Nah, tapi gini, kawan-kawan apa namanya, masyarakat yang di luar apa, yang di perbatasan kota ini, pinggiran perbatasan macam di daerah Lubuk Gaung, Plentung, Bukit ya kan? Kapur. Bukit Kapur, ya kan. Ketimah. Mereka itu mau ke Dumai pas malam ya kan, nanti pas mau keluar dari Dumai tertutup. Nah, ya, sampai jam 12 malam baru tuh buka. Ya benar. Gimana itu pandangan seorang Ansor? Mungkin kurangnya sosialisasi bisa jadi. Kalau kurang sosialisasi juga mungkin di sini juga enggak ya. Kalau dari pemerintah mungkin dari Udah menerapkan. sosialisasi, dari udah menerapkan, udah menyebarkan itu tuh, baik dalam bentuk brosur, flyer, Ya. maupun yang lain gitu. Kemungkinan ya masyarakat itu yang belum dapat kabar. Oh ya, info ini ya, belum sampai ke situ ya. Ya. Jadi kan sebenarnya informasi ini juga penting ya. Jadi Baik itu dari mulut ke mulut, bahkan yang lain kan begitu. iya, berarti ini masyarakatnya sendiri Iya. harus pandai-pandai lah, harus mencari info. Iya, Bagaimana? mencari informasi. Apakah di Dumai itu ditutup atau tidak? Gitu. Iya, sebenarnya di status Facebook atau di IG pun juga banyak juga dari status kawan-kawan ya, itu menanyakan, itu jalan ke Dumai gimana? Lagi PSBB kah, ditutup kah atau bagaimana, bisa masuk nggak? Kan gitu, banyak juga yang nanya. Berarti kan ada kesadaran dari diri masyarakat sendiri untuk mencari informasi. Itu kan gunanya juga untuk kebaikan diri mereka sendiri. Jangan gara-gara istilahnya ada program atau kebijakan dilakukan oleh pemerintah ya sedikit salahnya pemerintah, kan istilahnya tidak juga kan ya masyarakat di sini juga harus disadarkan, masyarakat harus peka terhadap keadaan yang ada kan seperti itu. Jadi gitu ya. Ya itu Jadi ada keluhan nggak new normal ini? kalau keluhan mungkin secara realita tidak. Tidak ada ya. Ya bahkan kalau melihat dari sikap dinamis dari pemerintah sendiri dalam menerapkan new normal di Kota Dumai, ya mungkin saya pribadi itu mendukung itu. Ya mudah-mudahan ya Kota Dumai sendiri bisa membalikkan ekonomi yang beberapa Ya, bulan itu terakhir dia. ini Itu diharapkan yang mangkrak kan itu. biar perekonomian pun jadi bangkit lagi. Iya, gitu. perekonomian. Roda perekonomian kita berputar Kita kembali. kan takutnya kalau terus-terusan seperti ini dan beberapa minggu kemarin, kita takut nanti ke depannya apakah ada PHK, dari segi sosial juga, dari tenaga kerja juga, dari pendidikan juga menurun kan seperti itu. Jadi istilahnya tak mungkin siswa atau mahasiswa itu kuliah online selamanya kan begitu, apalagi sampai 2022 kan tak mungkin. Iya. Makanya penerapan new normal ini juga sebenarnya kita harus hapus juga dan harus mendukung program ini. Kan itu menurut pandangan saya, asumsi saya. Karena secara realita ini yang dikejar oleh pemerintah dalam membangun kembali sistem ekonomi itu. Ya. Oke, terima kasih Oke, Sor. siap BJ. Terima kasih Sor ya. Ya, Semoga new normal ini kita bisa hidup normal lagi. Ya. Oke. Kehidupan normal yang baru ya BJ. Kehidupan normal yang baru. Ya. Jadi yang biasanya kita nggak pakai masker, jadi harus punya new style. Kita harus pakai masker BJ ya BJ ya. Iya, pasti. Ya. Masker aku ada kok. Aku ada juga BJ. Iya, karena istilahnya kita dalam ruangan dan kita ya di sini pun tanpa gejala ya. Mungkin aman-aman aja insya Allah gitu BJ. Ada 1 meter ya kan? Oke lah ya. Siap BJ. Thank you. Kita coba kita salaman ini BJ ya. Iya, protokol kesehatan. Thank you. Close the door.
tutup pintu.